Yang terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya untuk sama-sama mendengarkan ceramah nanti. Kita ambil hikmah-hikmahnya dan kita niatkan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam jiwa kita, pemikiran kita, dan amal-amal kita. Sesungguhnya ceramah dari manapun kita hadirkan, kemudian juga sampai ke ranah internasional sekalipun kita hadirkan, ketika niat untuk berubah itu tidak ada dalam jiwa kita, maka tidak akan ada perubahan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, dan semoga senantiasa dalam naungan rahmatnya dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pengurus masjid, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua mohon ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang kita muliakan Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Hajah Eva Duyana, yang tadi sambutannya diwakili langsung oleh RT 06 Bapak Ahmad Sobri. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang kita muliakan Ketua Masjid Ar-Rahman, ini saudaraku Ustadz Askan Ihsan, dan juga segenap pengurus. Yang terhormat juga hadir di sini Ketua Masjid Hafsatul Iman, ini juga saudaraku Bapak Haji Ainul Wafa, dan juga dari masjid musola yang ada di sekitar, para alim ulama, ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat, dan wabil khusus ibu-ibu yang mulia. Jadi jarang-jarang loh. Kenapa? Saya ingat ketika ibu-ibu tadi membacakan nasyid-nasyid, pujian-pujian, membaca Al-Quran. Itu zaman saya dulu, waktu di Mesir ada namanya Yasmin Al-Khayyam, udah almarhumah. Nah, yang lagi ngetrend sekarang ini juga namanya Yasmin Ali. Begitu saya senang dengan suara-suara merdunya, satu-satunya anak perempuan saya yang lahir di Mesir saya kasih nama Yasmin. Itu. Dan ini luar biasa. Mungkin hanya ada di Indonesia Jam'iyatul Qari'at. Jadi kalau satu Qari'ah, kalau banyak Qari'at. Yang ada itu kan Jam'iyatul Qurra wal Hufaz ya. Ini keren ini. Coba nanti dilegalkan, diresmiin itu Jam'iyatul Qari'at, khusus untuk ibu-ibu, yakni kaum wanita. Saya ingat dulu almarhum Bapak Kiai Haji Hayatun Nufus, beliau waktu jadi ketua MUI, saya termasuk juga pengurus ketika itu. Jadi lagi ngobrol-ngobrol, kata beliau ini, kalau yang namanya tajwid itu bisa dipelajari, yang namanya fasohah itu bisa dipelajari, tapi yang namanya suara betul-betul itu adalah anugerah. Makanya kata beliau, kalau misalnya itu ada yang punya suara bagus, itu betul-betul anugerah itu. Ambil, rekrut. Kalau masalah panjang pendek tajwid itu bisa dipelajari oleh siapapun.
Nah yang susah ini itu tadi, tajwidnya oke, makhorijul hurufnya oke, suaranya yang cadang. Cadang itu apa cadang? Rusak. Nah itu, makanya patutlah ibu-ibu bersyukur kepada Allah. Ini betul-betul adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Semoga bacaan-bacaan tadi, pujian-pujian, sholawat, ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dan kita juga yang mendengar, semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang di belakang tadi Ibu Sumiati bukan? Oh benar. Saya lihat gini-gini, siapa itu? Masya Allah. Dan Ustaz Askan saya baru tahu beliau itu. Baik. Dulu kami bawa dulu waktu MTQ nasional ke Bengkulu. Saya bawa beliau. Jadi ya deket lah, udah seperti anak saya juga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Malam hari ini atas izin Allah Ta'ala kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka niat yang mulia, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya peringatan hari-hari besar Islam itu tidak mengenal terlambat. Malam hari ini kita sudah memasuki 4 Sya'ban. Jadi Ramadan itu kurang dari 1 bulan. Kita akan menyambut datangnya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikan kami, berikan umur bagi kami agar kami bisa mendapatkan bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Dan kita peringati ini, kenapa kita lakukan? Tiada lain hubban li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah syarat kesempurnaan iman. Jadi sampai-sampai Nabi mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Nabi. Ada 3 hal. Kalau 3 hal itu ada pada diri seseorang, maka dia baru akan merasakan betapa manisnya iman, betapa beruntungnya menjadi seorang muslim dan muslimah, dan betapa berbahagianya karena dia termasuk manusia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena jujur, banyak mayoritas kita itu kan lahir rata-rata dari orang tua muslim-muslimah, otomatis sudah jadi orang Islam dari bayi. Tapi pertanyaannya, berapa persen dari umat Islam yang merasakan happy, merasakan bahagia, merasakan manisnya menjadi seorang muslim dan muslimah? Jujur, hanya sedikit. Kenapa? Nabi mengatakan orang itu baru merasakan manisnya iman kalau ada 3 hal. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau si hamba muslim atau muslimah itu menjadikan Allah, menjadikan Rasulullah SAW sangat amat ia cintai, tak terkalahkan oleh cinta-cinta yang lain. Nih yang pertama nih. Jadi kalau misalnya maaf, masih lebih cinta sama dunianya, masih lebih cinta bahkan dengan keluarganya, dengan dirinya, maaf, dia tidak akan merasakan betapa manisnya iman itu. Jadi syarat pertama, harus dia menjadikan Allah, menjadikan Rasulullah SAW sangat amat dicintai, tak terkalahkan oleh cinta-cinta yang lain. Yang kedua, kata Nabi, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia senang kepada seseorang, maka dia senangnya itu lillah, karena Allah. Ini. Jadi kalau seandainya maaf dia senang karena suka disawer, begitu stop disawer, kak debon, kak dumak garing lagi. Itu bahasa Jerman itu.
Jadi begitu udah nggak dikasih duit lagi, udah nggak senang lagi. Sorry, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman itu, dia senang lillahi ta'ala. Kenapa? Karena akhlak saudaranya itu, karena dia melihat tutur katanya yang lembut, tingkah lakunya yang menyejukkan, maka dia senang. Jadi senangnya itu lillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Dia takut, dia khawatir, dia cemas kembali kepada kekufuran, kembali kepada maksiat, kembali kepada dosa. Tentunya setelah dia bertobat nasuha, kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sama dengan dia takut dan khawatir kelak di akhirat dilempar ke dalam api neraka. Jadi artinya hadis ini membuktikan yang namanya manusia salah berdosa itu manusiawi. Tapi yang diminta oleh Allah bagaimana kita mau bertobat. Dulu pernah lalai sholat, dia tobat, maka dia tidak berani lagi meninggalkan kewajiban sholat lima waktunya. Dia takut kembali kepada maksiat durhaka, sama dengan takutnya nanti di akhirat dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi tiga. Nah yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa iya seseorang bisa cinta kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang utuh, dengan cinta yang sempurna kalau dia tidak mengenal? Gak mungkin. Tak kenal maka tak sayang. Maka terima kasihlah kita kepada ulama-ulama terdahulu yang telah berijtihad, yang mereka melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan peringatan hari-hari besar Islam kita ini. Tujuannya tidak lain apa? Untuk dijadikan ini sebagai momentum yang tepat agar kita lebih mengenal siapa itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang nih kita memperingati peristiwa luar biasa yaitu Isra Mi'rajnya beliau. Ingat nanti pada bulan Ramadan, di sana juga kita merayakan memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Di sana kita akan kupas apa itu Al-Quran. Ya, di sana juga kita akan kupas bahwa disitulah dengan diterimanya Al-Quran, Iqra, resmilah beliau menjadi Nabi Allah terakhir sebagai Rasul akhir zaman. Udah gitu nanti apa? Begitu akhir tahun Hijriyah kita rayakan lagi tahun baru Hijriyah. Kembali lagi kita mengupas tentang sejarah peristiwa yang luar biasa, hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Begitu datang bulan Maulid kita rayakan lagi kelahiran beliau. Kita kenal siapa beliau, kita kenal akhlak mulia yang ada pada diri beliau, dan kita paham ketika Allah menetapkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di situ. Jadi ini sebetulnya momentum yang luar biasa. Walaupun pada zaman dulu awal-awal perayaan ini hanya sebatas Maulid. Jadi adanya ini peringatan Isra Mi'raj ini sudah pengembangan. Dan bukan hanya kita di Indonesia melakukan perayaan seperti ini. Saya dulu waktu di Mesir, ibu-ibu ya, sama tanggal merah juga. Jadi begitu pas tanggal 27 Rajab, kita kemarin pas hari Sabtu ya, itu tanggal merah. Begitu tanggal 12 Rabiul Awal juga libur tanggal merah. Tanggal 1 Hijriyah juga libur. Jadi ini semua dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah dialami Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk kepada materi Isra Mi'raj. Dua kata. Isra, kalau yang belajar ilmu tasrif, belajar qawaid, itu dari kata fi'il madhinya saro yasri. Saro yasri artinya apa? Berjalan pada malam hari. Nah, begitu dia dirubah menjadi wazan asro yusri isro'an,
Itu artinya apa? Memperjalankan pada malam hari. Jadi Nabi kita dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bukan beliau ujuk-ujuk, bukan, tetapi subhanalladzi asra, maha suci zat yang memberangkatkan. Makanya kalau sudah bicara tentang Allah, kecil amat itu urusan. Maka Allah lah yang memberangkatkan lailan, pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sedangkan mi'raj itu dari suku kata araja. Araja ya'riju, araja ya'ruju artinya naik. Berarti Isra Mi'raj ini ada dua perjalanan. Ada perjalanan horizontal dari bumi ke bumi, dan ada perjalanan vertikal dari bumi ke langit. Dari bumi ke bumi, minal masjidil haram ke al masjidil aqsa. Sedangkan mi'raj, Allah naikkan Nabi kita sampai di langit pertama. Di sana Allah temukan Nabi kita dengan Nabi Adam alaihissalam. Kembali lagi dinaikkan sampai di langit kedua, Allah temukan Nabi kita dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Di langit ketiga Allah temukan dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima dengan Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Sampai langit yang tertinggi, di langit 7, di sana Allah temukan Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk mendampingi Nabi, Jibril bilang sama Nabi kita, ya Muhammad, lau taqaddamtu lah taraktu. Hai Muhammad, kalau seandainya saya maju terus, ikut terus mendampingi Anda dalam perjalanan ini, lah taraktu, niscaya aku akan hancur terbakar. Apa maksudnya? Maksudnya Allah cuma mengizinkan malaikat Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Sedangkan perjalanan selanjutnya untuk bertemu dengan Allah, untuk bermunajat langsung dengan Allah, Allah tidak mengizinkan kepada siapapun. Satu-satunya makhluk yang Allah izinkan, beliau tiada lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa ini pelajaran yang pertama antara lain bahwa Allah ingin membuktikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Ta'ala betapa tinggi dan betapa mulia kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah dia rasul-rasul, kata Allah, kami berikan keutamaan, kelebihan kepada sebagian rasul dibandingkan rasul yang lain. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa rasul itu sama dengan kita, tidak selevel. Jadi kalau kita nih manusia, apa iya kita semua manusia itu satu level? No. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita orang-orang yang beriman ini, siapa yang paling mulia, paling tinggi? Yaitu orang yang beriman. Dari orang yang beriman, siapa yang paling tinggi? Yang paling bertakwa. Dari manusia beriman dan bertakwa, siapa yang lebih tinggi lagi? Para nabi. Dari kalangan para nabi, siapa yang lebih tinggi? Para rasul. Dari kalangan rasul, siapa yang lebih tinggi lagi? Ulul azmi, 5 rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Dari 5 rasul ulul azmi, siapa yang paling tinggi dan paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Allah tadi? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul, kami berikan kelebihan kepada sebagian dibandingkan yang lain. Minhum man kalamallahu. Ada di antara rasul diberikan kelebihan, diajak bicara oleh Allah.
Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa itu juga dikenal dengan panggilan Kalimullah. Saya beruntung, Bu, kenapa? Waktu di Mesir saya sempat pergi ke gunung Bukit Tur Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu, tempat Nabi Musa diajak bicara oleh Allah. Tapi tolong ya, bagaimana teknis bicara Allahu a'lam, ini masalah gaib. Saya naik itu, jadi naik itu dari bawah itu sekitar 2 jam. Nabi Musa di atas itu, dan nggak ada yang berani melakukan kalau musim panas, nggak tahan. Lakukannya pada saat musim dingin. Nah itulah dia. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah meninggikan sebahagian dari Rasul tadi darajat, yaitu derajat yang sangat amat tinggi. Ulama-ulama tafsir mengatakan, siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama tasawuf mengatakan nurun ada nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Nur Muhammad ala nur Jibril alaihissalam. Sama-sama punya cahaya. Nabi kita punya cahaya, malaikat Jibril juga punya cahaya, tapi malaikat Jibril hanya sampai di Sidratil Muntaha, sementara Nabi kita langsung bermunajat dengan Allah Ta'ala. Nurun ala nur, cahaya Muhammad di atas cahayanya malaikat Jibril alaihissalam. Dan terima kasih ya Allah, kalau Nabi kita adalah makhluk yang paling mulia, paling dekat, ternyata kita sebagai umatnya juga kecipratan kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang kita nih? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian hai umat Nabi Muhammad SAW khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi kita ini, kita sadar atau tidak, kita ini sudah diberikan gelar oleh Allah sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kita dikatakan sebaik-baik umat? Lanjut ayat tadi, pertama ta'muruna bil ma'ruf, karena kita ini umat yang senang untuk mengajak kepada ma'ruf, kepada yang baik. Kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka kita tidak egois. Bagaimana saudara-saudara kita yang lain pun mampu membaca Al-Quran dengan baik, itu namanya amar ma'ruf. Kita sudah mampu menjaga sholat 5 waktu, sudah mampu menegakkan, sudah mampu memelihara sholat berjamaah di masjid, maka umat Nabi Muhammad yang terbaik, dia juga tidak sudi kalau yang lain belum mengikuti kebaikan seperti dia. Bagaimana yang lain yang belum sholat, bagaimana dia mau sholat? Yang sudah sholat, bagaimana bisa melengkapkan sholatnya itu dengan baik, bisa berangkat berjamaah ke masjid? Itu dia. Kita yang maaf, yang hidupnya relatif sudah sejahtera, bagaimana saudara-saudara kita juga bisa hidup dengan sejahtera? Itu namanya ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, kita dikatakan umat yang terbaik, wa tanhauna 'anil munkar, karena kita mencegah kemungkaran. Sama. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita sudah mampu tidak terpancing untuk menyebar, apalagi bikin hoax, untuk berkata bohong, kita sudah mampu. No. Maka umat Nabi Muhammad yang terbaik itu juga bagaimana saudara-saudaranya yang lain juga tidak melakukan hoax, tidak menebar fitnah, tidak berbuat bohong dan sebagainya dan sebagainya. Tingkah laku pun sama. Kalau kita sudah bisa berbuat bagaimana apa yang kita lakukan itu menyejukkan orang, tutur kata kita juga lemah lembut dan santun, maka bagaimana saudara kita yang lain? Bagaimana kalau mereka yang masih suka nipu, yang masih suka menebar fitnah, kita stop dia. Ini namanya nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, kita dikatakan umat yang terbaik, wa
tu'minuna billah. Karena kalian, hai umat Nabi Muhammad, kata Allah, kalian betul-betul beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau masih ada saudara kita seiman seagama masih doyan main-main dukun, kemana-mana masih bawa jimat, ingatkan, harus tanamkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bagaimana dia bisa bertawakal kepada Allah semata, bukan kepada dukunnya, bukan kepada jimatnya. Awas, ini sebentar lagi mau pemilu nih ya, yang nyalek nih, awas nih, itu biasanya dukun-dukun laris tuh. Lakum dinukum. Kalau saudara kita yang lain ya silahkanlah, tapi bagi kita tidak. Wa tu'minuna billah, betul-betul Allah di atas segala-galanya. Ikhtiar perlu. Inilah. Jadi kembali, inilah dia, kita beruntung sekali lagi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita dibuktikan oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya akan kedudukan yang tinggi dan mulia, dan kita juga dikatakan sebagai umat yang terbaik. Bapak ibu saudara, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan itu sama malaikat Jibril dan dibantu dengan malaikat lain, jadi ada 2 malaikat membedah dada Nabi. Kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Sudah bersih, dikembalikan lagi. Ulama-ulama menjelaskan kenapa itu dilakukan. Jawabannya, Nabi kita ini dipersiapkan, dibersihkan hatinya, karena beliau akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jawaban kenapa kita sering berdoa minta sama Allah, kok kelihatannya maaf nggak didengar sama Allah. Coba periksa dulu hati. Jangan-jangan kita minta kepada Allah tapi hati kita masih kotor, penuh dengan kedengkian. Tetangga beli motor demam, ketika tetangga beli mobil nama dia. Apa iya hati yang kotor seperti ini Allah akan dengar doanya? Maaf. Jadi kalau ingin kita itu didengar oleh Allah, pertama dan utama bersihkan dulu hati. Apa kata Nabi? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku, Bang Toib ini nggak pulang ini, ya Allah, di mana dia ini? Udah sekalian aja matiin aja lah dia. Nah, mapas doa tapi penuh dengan kebencian. Hati-hati nih. Kadang-kadang juga, ya Allah, lapangkan rezeki saya, ya Allah, saya ini udah puas, benar terhina, ya Allah. Nanti kalau misalnya kau sudah berikan rezeki yang banyak, saya juga bisa nyombong seperti mereka. Nah, niatnya gak lurus. Ini dia. Jadi penyebab yang pertama. Makanya coba, kenapa sih kita kadang-kadang datang, termasuk para sahabat, kadang-kadang minta doa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah kejadian ketika kemarau panjang sehingga banyak hewan-hewan pun mati, tumbuh-tumbuhan tidak. Mereka melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, langsung diturunkan hujan seketika itu. Kenapa? Hati yang bersih. Inilah dia. Kita kadang-kadang nyari ada seorang ulama yang jujur, yang santun, yang berakhlak mulia. Tolong Pak Yai. Dan ada juga yang kadang-kadang kita terlewatkan, orang tua kita. Jadi nggak ada yang mengalahkan ketulusan dan keikhlasan orang tua. Jadi yang masih punya orang tua, manfaatkan itu. Manfaatkan. Karena doa orang tua itu luar biasa sekali.
Termasuk juga kita ibu-ibu ke suami, kita juga suami ke istri. Jangan lupa, Dek, doakan ya, semoga Allah memberikan rezeki untuk kita. Siap bang, pasti hatinya lurus, lempeng. Nah itu. Tapi kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya rezeki makin banyak malah dia larak lirik, udah hidupin pas-pasin aja dia. Saya pernah mendengar ada ibu-ibu doanya gitu. Jadi dia ngeluh, Ustadz kenapa kok susah bener kerjaan ini? Jujur, pernah nggak punya masalah? Hehehe. Itu doa istri tuh. Ya gimana? Belum baru punya sedikit udah larak lirik, Bu. Kalau udah punya banyak, udah bukan larak lirik, udah nyosor. Makanya bini doa, ya Allah, kalau seandainya dia dikasih rezeki yang banyak malah nggak bener, udahlah pas-pasin aja ya Allah. Ini. Jadi sekali lagi, kalau ingin doa kita dikabul oleh Allah, sampai kepada Allah, mari bersihkan hati. Awali dengan taubat nasuha. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita, wa utitu bi buraq. Aku didatangkan buraq. Wa huwa dabatun abyad. Kata Nabi, buraq itu hewan melata, warnanya putih. Satu langkah buraq sejauh mata memandang. Jadi baru satu langkah kak lebon. Lebon itu apa ya? Lebong hilang. Jadi speednya buraq ini tidak akan bisa diukur oleh kita. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira Bapak Ibu Saudara, bisa nggak bagi Allah untuk memberangkatkan Nabi kita nggak pakai buraq-buraqan, langsung set? Maha bisa. Tapi kenapa pakai buraq? Pelajaran berharga juga. Artinya dalam kita menjalani kehidupan ini harus ada kendaraan, harus ada ikhtiar. Jadi nggak mungkin, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ilmu kepadaku agar aku paham tentang agama Islam ini, ya Allah. Ngaji nggak mau. Ini dia. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesejahteraan untukku. Kerjanya malas. Ternyata subhanallah, melalui Isra dan Mi'raj kita dapat pelajaran kenapa Allah berikan kendaraan. Jawabannya itulah dia hidup kita sekarang ini. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah ini ikhtiar dulu nih. Kalau sakit kita kemana? Ke dokter berobat. Setelah kita berikhtiar dengan maksimal, kita tahu yang memberikan sehat atau sembuh siapa? Baru kita tawakal. Pernah suatu hari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu kan jalan melewati satu masjid. Terdengar sama Umar ada suara-suara orang ngaji. Dibuka pintu, langsung ditanya sama Umar. Ini waktu-waktu duha. Ya kalau kita kira jam 9, jam 10 lah. Ternyata Umar melihat ada sejumlah pria lagi pada sholat, lagi pada baca Quran, berzikir. Umar bertanya, man antum? Kalian ini siapa? Qalu, mereka menjawab, nahnu al-mutawakkiluna billah. Kami adalah manusia-manusia yang bertawakal kepada Allah. Nih, coba nih pelajaran. Langsung Umar bilang, kadzabtum, sungguh kalian ini telah berdusta. Innal mutawakkila rajul. Orang yang dikatakan bertawakal itu adalah seseorang, dia tebar dulu. Kalau misalnya mau nanam padi, tebar dulu tuh padi, tebar dulu tuh jagung, disiram. Kalau sekarang ini mungkin kasih pupuk. Sedangkan untuk bisa tumbuh atau tidak tumbuh itu urusan kita atau urusan Allah. Baru summa yatawakkal alaih. Setelah dia berusaha, berikhtiar,
baru selebihnya, karena kita kan manusia nggak bisa nungguin, itu udah urusan Allah, baru pasrahkan itu kepada Allah. Ini luar biasa sekali. Makanya Allah kasih kita ini dua power, dua potensi, dua kekuatan. Ada power akal, ada power iman. Jangan terbalik-terbalik. Power akal sehat gunakan dalam berikhtiar, dalam berusaha. Bahkan bila perlu belajar kepada orang lain, termasuk kepada saudara kita non muslim sekalipun, pakai akal. Berdagang nih, kok dia ini berdagang kok bisa sukses, nah kita gini-gini aja malah merosot. Iya, belajar sama orang lain, belajar. Yang penting yang kita pelajari itu halal. Misal saya berikan contoh saja ya, kadang-kadang masalah harga ibu-ibu. Sekarang coba nanya nih, mana yang kita akan merasa lebih pelong dengan kita datang ke toko sudah ada harga dengan pakai tawar-menawar? Ayo, bagi kita nih mana yang lebih pelong? Ayo, antara dua nih. Justru yang lebih pelong itu apa? Yang sudah ada harga. Kenapa? Mau yang beli ngerti harga, mau yang beli katrok dari gunung nggak ngerti harga, pasti dia pelong. Kenapa? Nggak akan dimanfaatkan oleh si penjual. Tapi coba kalau nggak ada harga, ini kelihatan ibu ini makanan empuk nih. Bu, jangan cerita sama yang lain, Bu. Ini khusus hanya untuk ibu. Hanya saya jual 300.000, Bu. Padahal aslinya ini 500 saja nggak kurang. Wow, apa nggak berbunga-bunga tuh hati ibu? Wih, alangkah baik bener nih si penjual. Beli 300.000, pulang ke rumah, anak gadisnya nanya, Bu, beli apa? Nih, dapat harga murah khususon 300.000. Begitu juga, mapas. Ini Bu, cuma 125. Coba sekarang tak beliin, kira-kira tuh ibu yang beli 300 tadi apa yang akan muncul di hatinya? Coba setelah dia tahu harga ini cuma 125, dia bayar 300, nyesek. Udah nyesek apa? Pasti numpah serapah, bener gak? Makan tuh duit, gua nggak ikhlas. Apa yang terjadi ibu-ibu? Maka si pedagang tadi yang happy, dia merasa bisa dapat uang banyak, itu yang namanya riba, itu yang namanya tidak berkah. Ada aja sebabnya. Entah begitu jalan udah diserempet mobil, ngeluarin untuk memperbaikinya apa? 1,5 juta rasain. Ada, Allah Maha tahu. Nah ini, dan pasti si ibu tadi itu yang beli, apa iya dia mau ngajak kawan-kawan yang lain, yuk saya dapat murah, udah lagi lah. Pasti dia tidak akan kembali tuh ibu. Ujung-ujungnya apa? Ya udah rasain. Jadi kita belajar, makanya kita pasang itu harga. Coba kalau kita pergi ke Chandra, kenapa orang doyan pergi ke Chandra? Coba dia tahu, ya maaf ini fakta loh, belajar dari situ. Apalagi misalnya ramah, Mas ada ini Mas, waduh nggak ada, tapi Bu ada loh, mirip, kualitasnya nggak kalah. Itu caranya itu. Udah, oh ini, udah, oh boleh juga. Ini datang beli ke kita, mau beli los nggak mau udah. Nah, jadi banyak hal-hal dalam berikhtiar pakai akal sehat. Saya ulangi, bahkan kita boleh belajar kepada saudara kita non muslim, belajar sana ke Jerman, belajar ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika, ke Cina, kok mereka bisa berhasil dalam berikhtiar. Tapi kalau sudah tawakal, harus kita bertawakal kepada Allah, gunakan iman.
Jadi dua-duanya berfungsi. Itulah dia manfaat. Salah satu rahasia kata ulama-ulama kenapa Rasulullah diberikan kendaraan. Artinya hidup ini tidak boleh lepas dari ikhtiar. Wa ja'alna likulli syai'in sababan. Dan kami kata Allah telah menjadikan segala sesuatu ada sebab. Kalau bahasa kita ada sebab dan akibat. Ya udah, makanya kita sudah bisa terjawab. Ada orang, Masya Allah, hidupnya terus meningkat, hidupnya lebih sejahtera. Kita lihat, Masya Allah, jam 6 udah berangkat, dia berusaha, ya, banting tulang, tidak mengenal lelah, sore-sore berpulang. Sementara ada di antara kita jam 10 masih ngudut, masih ngupi. Apa? Buka jam 11, jam 2 udah tutup. Gimana? Jadi jangan kita ini, Bapak Ibu Saudara, menyalahkan orang lain. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, fala talumanna illa nafsak. Kalau ada terjadi hal negatif, hal yang buruk, maka jangan kau mencaci siapapun, melainkan cacilah diri dewek. Tuh. Makanya kita berharap mudah-mudahan setelah Erick Thohir megang apa nih? PSSI, mudah-mudahan lah ada kemajuan. Iya. Makanya kalau mau belajar bola, kelihatannya harus kita berangkat keluar. Tapi kalau ingin belajar menjadi komentator bola, wah, Indonesia itu jago bener ngomentarin bola itu. Itu kalau udah Piala Dunia kemarin itu, pertandingan masih 2 jam lagi udah mulai komentarnya. Saya bilang hebat bener orang Indonesia ini. Ngecap sana ngecap sini ya. Tapi main bola, waduh. Sebentar lagi kita ada U20 ya, untuk Piala Asia loh. Kalau nggak salah bulan apa? Mulai Maret ya. Wis doyan saya. Iya. Ini kaki ini Bu, saya sekarang ini baru terasa ini. Saya dulu hobi bola, asli hobi bola. Sampai kuliah di India pun saya main bola di sana. Dan termasuk striker saya itu, ya 11-12 sama Messi sama Ronaldo lah. Jadi kami di sana itu, di kampus itu kan ada namanya foreigners. Foreigners itu warga mahasiswa asing. Kita punya klub. Jadi lawan sama orang-orang India itu. Akhirnya saya dibabat dari belakang. Ini batok ini bergeser Bu. Umur pas 19 tahun saya waktu itu. Udah bengkak gede. Nah kemarin masih aman. Sekarang ini waduh, udah pala 6 saya sekarang ini, mulai kerasa ini. Nah itu juga, jadi berarti umur itu nggak bisa dibohongin ya. Jadi Ustaz Haji nggak usah sok muda-muda lah ya. Nah jadi kembali, itulah dia, ikhtiar harus, sedangkan hasil serahkan itu, tawakal kepada Allah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, ada pelajaran berharga juga ini. Minal masjidil haram ke al masjidil, bisa nggak langsung saja sih kok pakai dari masjid? Start dari masjid, mau meninggalkan planet bumi ini juga dari masjid. Ternyata subhanallah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid ini adalah bagian daripada hidup kita. Itu pelajaran berharga. Artinya mari start hidup dari masjid, dan kita tinggalkan planet bumi ini juga dari masjid. Kita mutlak. Sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ada 7 tipe manusia kata Nabi, nanti di padang mahsyar mendapatkan perlindungan khusus dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali yang ada hanya perlindungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu seorang pria yang hatinya sudah bergantung, nempel sama masjid. Subhanallah. Ini dia. Ini lihat Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah.
Begitu sampai di Madinah, apa iya beliau mikirin bangun rumah? No. Bangun aula? No. Yang pertama beliau dirikan apa dia? Masjid Quba. Ini dia pelajaran berharga. Jadi mari kita mulai dari masjid, dan kita tinggalkan hidup alam yang fana ini juga dari masjid. Saya selalu menghimbau, kalau misalnya ada yang meninggal di antara kita, silahkanlah sholatkan di rumah. Tapi syukur-syukur kesempatan juga bawa sholat di masjid. Di Saudi sekarang oleh Raja Salman, seluruh penduduk kota Mekah kalau ada yang meninggal disuruh bawa ke Masjidil Haram. Kalau dulu enggak, dulu tuh meninggalnya misalnya di Aziziyah, udah di sana ada masjid besar, disolati di sana. Sekarang tidak. Jadi disiapkan oleh kerajaan Saudi ambulan-ambulan, mobil-mobil jenazah, gratis bawa jenazahnya itu disolatkan di Masjidil Haram. Di Madinah pun sama. Penduduk kota Madinah yang meninggal dimanapun dia, bawa disolatkan di Masjid Nabawi. Ada hal kemuliaan khusus, dan salah satu itu juga terinspirasi dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini kalau mau tahu. Saya waktu di India sama. Umat Islam di India itu ninggal di mana-mana, bawa ke masjid disolat. Cuma bedanya, kalau mazhab Hanafi, ibu-ibu ya, untuk diketahui bapak-bapak, mayat itu kan jenazah, itu bangkai. Makanya mereka itu menyolatinya itu nggak dibawa ke dalam, nyolatinya itu di halaman masjid. Ini kalau mau tahu. Jadi jangan heran kalau kita kan dimasukin, karena kemuliaan khususon. Betul sama-sama bangkai, tapi ini bangkai manusia loh, beda, makhluk yang dimuliakan. Nah itu, tapi kalau di sana enggak. Jadi ini masjid, makanya masjid di sana itu ada punya halaman. Jadi jenazahnya itu ditaruh di halaman, disolatkan bareng-bareng. Jadi pelajaran sekali lagi, itulah dia luar biasanya bagi seorang muslim, termasuk ibu-ibu. Jadi kata Nabi, dari Abdullah bin Umar, jangan la tamna'u ima'akum masajidallah, jangan kalian larang-larang wanita-wanita kalian untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Wa buyutahunna afdalulahunna, hanya saja rumah itu lebih afdol. Apa yang dapat dihukumkan di sini? Artinya kalau memang perempuan itu merasa plong, merasa lebih enak untuk melakukan 5 waktunya berjamaah di masjid, lakukan. Seluruh istri-istri Nabi 5 waktunya berjamaah sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan dalam hadis, Nabi itu kalau lagi memberikan tausiah, beliau itu sudah menyampaikan, dulu kan belum ada ini nih, udah selesai ngasih ceramah di depan, beliau ke belakang menghampiri ibu-ibu kaum wanita di belakang untuk mempertanyakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Ini dasar loh. Artinya wanita-wanita juga silahkan berangkat ke masjid, yang penting aman. Pengertian aman, ada sekat, udah gitu jangan pakai minyak wangi berlebih-lebihan. Wes, pasti si doi udah ada tuh di belakang. Itu yang rusak itu. Tapi bukan pula lecek, enggak, harus penampilan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kita diminta untuk berhias, untuk rapi. Nah itu, yang penting aman. Lihat di Masjid Nabawi, itu sekat jatah untuk perempuan banyak, gede. Masjidil Haram. Artinya kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena akhir-akhir ini ada yang ngomporin bini-bini kita nggak boleh ke masjid, ujungnya ramenya ke mall. Bener, nggak ada itu. Berangkat
Sekali lagi, yang penting aman, tidak ikhtilat. Ikhtilat itu hanya tidak campur. Tapi tolong, Islam ini hadir bukan untuk membuat sekat antara wanita dan wanita pria. Kalau memang kita ini harus ada sekat, pasti yang pertama sekali yang harus disekat itu waktu tawaf. Tawaf itu rukun loh, rukun haji, rukun umrah. Coba kalau kita merenung nih lebih dalam nih, ada orang haji tapi dia nggak tawaf, sah nggak hajinya? Tidak. Ada orang umroh, dia nggak tawaf, sah nggak? Nggak sah. Sementara pada saat kita tawaf umroh itu, larangannya apa? Perempuan kalau dia bercadar, cadarnya harus dibuka. Iya. Kalau dia pakai sarung tangannya harus dibuka. Kalau dia tutup mukanya, malah kena dam, dia kena sanksi. Padahal lagi desek-desekan, campur sama laki, malah muka ini harus dibuka. Coba kita merenung ini. Yang laki pun gegoh, sama. Yang laki tahu nggak, disuruh nggak pakai apa-apa. Itu ada yang nginjek kak tejanguh itu kan ihramnya. Bener itu ibu-ibu. Iya, nggak boleh. Dua larangan, pakai baju normal nggak boleh. Yang kedua nutup kepala. Apa maksudnya coba? Ini pelajaran berharga ini. Pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah, pada saat kita ingin beribadah kepada Allah, bukan berarti kita meninggalkan dunia kita. Bukan berarti kita tidak boleh untuk punya syahwat birahi. Boleh. Ini tolong dicamkan ini. Kenapa? Akhir-akhir ini ada orang yang ingin menerapkan tradisi budaya di sono. Harus disekat. Ujungnya na'udzubillah, bahayanya apa? Terjadi homoseksual. Kenapa? Karena perempuan udah nggak ada yang bisa dilihat. Sudahlah, terima aturan Allah apa adanya. Jangan ditambah-tambah, jangan pula dikurang-kurangi. Paha kucar kacir, itu udah salah juga itu. Udah proporsional aja. Yang bukan aurat nggak perlu kita tutup. Yang aurat itu yang harus kita tutup. Selesai. Jujur kalau ibu-ibu ini semua pada bercadar, nih yang kasihan nih Pak, udah nggak ada lagi yang dilihat Pak. Makanya Raja Salman, ini peraturan juga, sudah dicabut kewajiban wanita warga Saudi untuk bercadar. Kalau itu aturan agama, nggak mungkin itu dicabut. Saya barusan kemarin mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Dewan Hakim Nasional. Pelatihnya itu langsung Profesor Dr. Said Agil Munawar. Jadi beliau itu kuliah ke Madinah itu tahun 76, ngambil S1. Kemudian beliau melanjutkan ngambil S2-nya di Mekah. Beliau sempat ngajar di Mekah. Beliau dengan tegas mengatakan, yang namanya cadar itu adah itu budaya, bukan ajaran agama. Jadi tolong. Artinya apa? Ini bukti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetap dunia kita cari. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini, bahkan dalam hadis Nabi mengatakan la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada istilah kerahiban dalam Islam. Kalau kita melihat ada agama lain, maaf, ukuran dia itu dekat dengan Tuhan sejauh mana dia bisa meninggalkan dunianya. Semakin dia itu meninggalkan dunia, pertanda semakin dekatlah dia dengan Tuhannya. Lakum dinukum. Tidak dengan kita. Silakan, Rasulullah aja punya anak, punya istri. Iya. Utsman bin Affan juga kaya raya. Artinya apa? Ini perlu kita camkan.
bahwa kita mencari ridho Allah, rahmat Allah, bukan berarti kita meninggalkan dunia kita. Nah, singkat cerita, Rasulullah pun pada akhirnya menghadap kepada Allah langsung untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Apa kata Allah nih? Setelah awalnya berapa itu sholat itu? 50. Ketemu Nabi Musa, irji fakhafif, minta ringan, terus kurang 5 sampai menjadi 5. Begitu 5, qala ta'ala, Allah bilang, hiya khamsun, yang kewajiban adalah 5 waktu, wahya khamsun, tetapi hakikatnya sama dengan 50 waktu. Likulli hasanatin asyru amthaliha, satu kebaikan dicatat Allah 10 kali lipat. La yubaddalul qawlu ladayya, sudah tidak ada perubahan lagi. Jadi 5 waktu, tetapi yang dicatat sama Allah berapa? 50. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Allah ngasih kita cukup 5 waktu, tetapi yang tercatat di sisi Allah malah sama dengan kita melakukan 50 waktu. Kira-kira apa Bu, Pak, yang bisa kita ambil dari perkataan Allah ini? Apa coba kira-kira? Jawabannya kemudahan. Kemudahan. Jadi Allah cukup memberlakukan untuk kita sehari semalam sholatnya berapa? 5 waktu. Tetapi sama Allah tercatat berlipat-lipat sampai 50 waktu. Dari sini juga kita dapat memetik pelajaran berharga. Terima kasih ya Allah. Ternyata tidak ada sekelumit pun aturan-aturan Allah yang Allah berlakukan untuk kita manusia itu menyulitkan. Bahkan kalau boleh kita katakan super mudah. Coba yang PNS, ASN, kalau golongan 3, begitu dia terima honor, kena pajak, berapa persen pajaknya? 5%. Kalau golongan 4, pajaknya berapa? 15%. Bener. Ya saya PNS. Jadi kalau misalnya kita tanda tangan terima honor 1 juta, itu kita terimanya cuma 850, 15% pajak. Kalau golongan 3, cuma 5%. Makanya kadang-kadang enak ya golongan 3 itu potongannya nggak banyak. Kalau kami yang sudah golongan 4 itu 15%. Pertanyaannya, Allah wajibkan zakat kita cuma berapa persen coba? 2,5%. Ya Allah. Itu kalau potongan pajak itu tidak melihat apakah udah sejahtera atau belum, pokoknya dipotong. Sementara zakat yang 2,5% itu Bapak Ibu, itu diberlakukan bagi orang Islam yang sudah sejahtera, yang hidupnya sudah cukup, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, punya sisanya mencapai nisab senilai 85 gram emas. Kalau kita genap segram 1 juta, berarti dia punya uang tabungan ini, tahu nggak nih, 85 juta. Itu pun tunggu haul, tunggu nasibnya setahun gimana nih. Dari 85 ternyata tinggal 30, gugur. Allah nggak wajibkan dia ngeluarin zakat. Tapi kalau begitu genap setahun jadi 100 juta baru Allah wajibkan. Cuma berapa persen? 2,5%. Ya Allah. Kalau kita merenung lebih dalam, alangkah mudahnya agama Islam kita. Salat, coba lihat salat. Yang lain masih bisa ditinggalkan. Puasa masih bisa gugur. Orang yang nggak sanggup puasa cukup bayar fidyah, tinggalkan itu puasa. Zakat bisa gugur. Gimana mau berzakat? Hidup aja masih Senin Kemis. Haji bisa gugur kalau nggak mampu. Tapi sholat yang memang tidak ada celah untuk bisa ditinggalkan, hanya 4 orang yang boleh nggak sholat. 1, non muslim. Jadi tolong Bapak Ibu jangan paksain saudara kita non muslim untuk sholat ya. Yang kedua,
anak kecil. Nah, jadi kalau nggak mau sholat jangan balik-balik, jadi anak kecil aja. Yang ketiga, akil. Jadi kalau nggak mau sholat jadi wong edan. Dan yang keempat, bebas dari uzur haid dan nifas. Makanya kalau ada bapak-bapak yang nggak sholat, maklum lagi uzur dia. Ya, mau dibilang non muslim, woi golok keluar sama dia. Mau dibilang masih belum balik, kadu punya anak dia. Mau dibilang edan, nipunya pinter. Ya udah, tinggal satu, berarti lagi halangan. Karena sholat ini tidak ada celah untuk bisa ditinggalkan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Maka kemudahan banyak sekali. Ayo coba mulai dari syarat. Kalau nggak bisa pakai air, nggak ada air, kita disuruh apa? Tayamum. Nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, kayak pasien di rumah sakit. Hidung pakai apa? Oksigen. Tangan diinfus. Maaf, apa bu kalau yang pipis pakai kantong itu namanya apa? Bukan, kateter ya, apa? Kateter. Coba, bisa nggak dia berwudu? Ayo. Bisa nggak dia tayamum? Ini disebut oleh Said Sabiq dalam fiqh sunnah, namanya sholatu faqidit tahurin. Silahkan sholat tanpa perlu berwudu dan tanpa perlu bertayamum, sah. Subhanallah, alangkah mudahnya. Iya, jadi kalau misalnya kita punya ibu, siapa yang lagi dirawat, jangan bingung, apalagi mikirin kodok. Udah lagi lah. Apa alasan dia kodok? Nggak ada, sementara dia waras. Kita liatin warna merah sama biru, dia pilih mana nih? Kalau dia masih milih yang merah, berarti otaknya jalan itu. Wajib sholat, bu, sholat bu, tanpa berwudu dan tanpa bertayamum, sah. Ya Allah, alangkah mudahnya. Menghadap kiblat, jadi yang mempersulit pakai ngukur-ngukur, itu suruhan Allah, suruhan Rasul, atau kita sendiri yang ingin mempersulit diri? Ayo, ini alhamdulillah ini Masjid Ar-Rahman nggak miring-miring. Kan ada masjid yang miring-miring gitu. Ya. Kenapa? Iya, ini nggak pas kiblatnya. Yang nyuruh ngepasin itu siapa? Ini ibadah loh. Aturan Allah, aturan Rasul, bukan mau-maunya kita. Iya, tapi ustadz yang nggak pas, yang nyuruh ngepasin itu siapa? Pakai. Makanya amat. Mana ada yang merubah kiblat kecuali Indonesia Raya Merdeka Nusantara Bahtera Sejahtera. Karena ada oknum-oknum, kita ini dianggap Islamnya belum kafah kalau belum kita terkekang, kalau belum kita itu merasa tersulitkan. Kalau masih enjoy, masih mau berteman, masih mau bergaul, masih hobi mancing, apalagi pak? Wah, ini Islamnya belum kafah ini. Udah lagi lah. Tolong dicamkan Bapak Ibu, hidup ini udah banyak masalah, betul nggak? Kalau seandainya agama Islam ini ada sedikit saja masalah mempersulitkan, Allah itu zalim. Makanya baca surat Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu la yazlim, tidak pernah zalim, linnas, kepada manusia, syai'a, secuil pun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun, melainkan manusia-manusia itulah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Coba terbayang nggak? Masa iya Allah Rasul nyuruh kita mati membunuh diri, tapi ada nggak yang melakukan itu atas nama agama? Kita yang mempersulit diri. Tradisi budaya pakai gamis, hukumnya mubah, tapi kita bikin nih sunnah nih, saya pakai berpahala. Mapas. Ini yang terjadi loh di tengah-tengah. Sama ibu-ibu nggak boleh pakai warna-warni, disuruh hitam-hitam, disuruh bercadar. Astagfirullahaladzim.
Bayangin gimana kalau misalnya ada ibu, suaminya petani, nanam apa? Padi, suruh bercadar, Bu. Gimana coba? Suruh pakai apa? Ini sarung tangan. Gimana mau nanam? Udah gila. Makanya dalam surat Ali Imran, surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dengan ajaran agama Islamnya ini untuk kamu sekalian, dan sedikit pun Allah tidak pernah menginginkan kesulitan. Apa kata Nabi? Yassiru wa la tu'assiru. Permudah ini agama, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunafiru. Berikan kabar gembira, optimis, jangan kalian nakut-nakuti. Nabi sudah mengingatkan kita. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam beragama. Jadi kesimpulannya, inilah dia beberapa hikmah yang dapat kita petik. Jadi masalah salat 5 waktu ini harga mati. Prinsip awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab nanti oleh Allah yaitu 5 waktu kita. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, dulu saat hidup di dunia kami termasuk yang tidak sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang merasakan betapa indahnya agama Islam ini, yang merasakan betapa mudahnya agama Islam ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga sekali lagi kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah agar dapat memahami agama Islam dengan benar dan mampu mengamalkan Islam dengan apa adanya. Jangan dipaksa, ya. Jangan dulu mikiran ibadah sunnah kalau ternyata yang wajib belum kita laksanakan. Dan pada akhirnya semoga kita termasuk yang mendapatkan husnul khatimah. Lihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa nashrihi wa jami'it ta'at. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.